Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel dan juga para pembaca sekalian yang tengah menikmati kisah ini di shyflash.com. Kembali lagi bersamaku, suara yang akan menemani kalian menyusuri lorong-lorong gelap sejarah dan legenda yang terlupakan. Pernahkah kalian merasakannya? Getar aneh yang merayap di tulang punggung saat melewati sebuah tempat, seolah-olah udara itu sendiri berbisik untuk segera pergi. Setiap bumi memiliki luka, setiap desa memiliki rahasia, dan setiap jalan memiliki penunggunya sendiri. Malam ini, kita akan berkunjung ke sebuah dusun yang damai di permukaan, namun menyimpan sebuah aturan tak tertulis yang diukir dengan rasa takut generasi ke generasi. Sebuah aturan tentang sebuah jalan setapak yang membelah kebun, sebuah jalan yang lebih pendek, namun harga untuk menempuhnya bisa jauh lebih mahal dari nyawa. Karena kadang, untuk lolos dari maut, kita harus membayar harga yang lebih mahal dari nyawa itu sendiri. Kadang, kita harus meninggalkan sebagian dari diri kita di belakang. Ini adalah Banaspati. Aku lari dari maut, tapi jiwaku tertinggal di pohon randu. Namaku adalah Galang. Aku tinggal di Dusun Kenanga, sebuah permukiman kecil yang bersembunyi di balik bukit-bukit hijau dan hamparan sawah yang luas. Kehidupan di sini berjalan lambat, mengikuti irama matahari dan suara gemericik air irigasi. Bau tanah basah setelah hujan, aroma bunga kenanga yang menyebar di malam hari, dan wangi cengkeh kering dari perkebunan tua adalah parfum sehari-hariku. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah aturan tak tertulis yang setiap anak kecil pun tahu. Jangan pernah melewati jalan lintas barat saat senja mulai merayap. Jalan itu hanyalah sebuah jalan setapak sempit yang membelah perkebunan cengkeh tua, menghubungkan ladangku di ujung barat dengan dusun. Jalannya lebih pendek setengah jam perjalanan dibandingkan harus memutar lewat jalan desa. Tapi tak seorang pun menggunakannya. Mereka memilih berjalan memutar, menempuh debu dan bebatuan jalan besar, daripada menyusuri jalan setapak yang diapit oleh pepohonan rimbun dan diakhiri oleh sosok sang penjaga, sebuah pohon randu alas raksasa. Pohon itu adalah monster kayu yang sudah mati. Batangnya yang keriput dan bengkok seperti tulang raksasa yang mencakar langit, dahan-dahannya gundul, menjulur seperti jari-jari tangan yang kesakitan. Konon, di sanalah bersemayam nafas api, makhluk yang oleh orang-orang tua disebut Banaspati. Mereka bercerita tentang bola api sebesar gubuk yang melayang di malam hari, mengeluarkan desisan seperti ular raksasa dan hawa panas yang bisa membakar keringat di kulit sebelum sempat menetes. Mereka bilang, Banaspati adalah penjaga jalan itu, roh murka yang mengklaim setiap inci tanah di sekitar pohon randu sebagai wilayah kekuasaannya. Aku, Galang yang berusia 23 tahun, lulusan SMA yang lebih percaya pada mesin traktor dan pupuk kimia daripada hantu, selalu menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur. Omong kosong untuk menakuti anak-anak agar pulang sebelum gelap. Ayahku dulu selalu bilang, hantu tidak akan bisa membajak sawahmu, nak. Tapi kalau kau malas, kau akan kelaparan. Logika seperti itulah yang membesarkanku. Malam itu, setelah seharian membenahi saluran air di ladang yang jauh, rasa lelahku sudah mencapai tulang. Otot-ototku terasa kaku, dan mataku berat. Matahari telah tenggelam, meninggalkan jejak jingga dan ungu di cakrawala, sebuah lukisan yang indah namun juga menandakan waktu yang berbahaya. Melihat jalan besar yang masih panjang dan gelap, kepalaku berpikir logis. Untuk apa memutar? Cuma takut pada cerita hantu? Aku menghela napas, menyalakan sepeda motorku yang tua, dan membelokkan setang ke arah jalan setapak yang terlarang. Hawa segera berubah. Sebuah tirai dingin yang tak kasat mata tiba-tiba menjatuhkan diri di atasku. Suara jangkrik dan kodok dari sawah yang tadi ramai seakan tertahan, diserap oleh keheningan yang mendadak. Udara menjadi diam, berat, dan lebih dingin. Sinar lampu motorku yang kuning hanya menerangi segumpal kabut tipis yang mulai mengambang di antara pepohonan,
sebuah kabut yang tidak seharusnya ada di malam yang kering. Jantungku berdebar sedikit, sebuah ketukan irama yang tidak biasa. Kusemprotkan rasa takut itu dengan logika. Ini hanya efek psikologis, kataku pada diri sendiri. Terlalu banyak mendengar cerita orang tua. Aku berhenti sejenak di mulut jalan, menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul putih di udara yang diam, sebuah pemberontakan kecil terhadap ketenangan yang menakutkan itu. Banaspati, gumamku sambil tersenyum getir, cuma cerita orang tua-tua. Aku meneruskan perjalanan, pelan-pelan karena jalan berbatu. Bayangan pohon randu yang besar mulai terlihat di ujung jalan, siluetnya yang mengerikan menutupi bintang-bintang. Dan kemudian, dari arah pohon itulah, pertama kali aku mendengarnya. Set, suara desisan pelan, seperti udara yang bocor dari ban, tapi lebih dalam, lebih hidup. Aku membeku. Jari-jariku mencengkeram stang motor hingga sendi-sendinya putih. Asap rokok di mulutku terasa pahit dan beracun. Dari balik kabut di sekitar pangkal pohon randu, muncul sebuah cahaya. Bukan cahaya lampu atau kunang-kunang, tapi cahaya merah tua, seperti bara dalam tungku. Cahaya itu kecil, sebesar kepalan tangan, berputar-putar perlahan di udara. Lalu, ia mulai membesar. Cahaya merah itu berdenyut, iramanya lambat dan dalam, seperti sebuah jantung raksasa yang berdetak dari dalam bumi. Dengan setiap denyutnya, ukurannya membesar, dari sebesar kepalan tangan menjadi sebesar kepala, lalu sebesar batu kali. Putarannya semakin cepat, menarik kabut malam di sekitarnya seperti vortex kecil. Udara yang tadinya dingin tiba-tiba berubah. Sebuah kehangatan menyapu wajahku, lalu menjadi panas, dan akhirnya seperti hawa dari mulut tungku pembakaran yang menyengat kulit. Daun-daun kering yang berserakan di tanah sekitar pohon randu mendadak berkerut, melengkung, lalu, krik, menyala dengan sendirinya. Nyala api biru kecil yang singkat, lalu menjadi abu. Bau hangus terbakar memenuhi hidungku, bercampur dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk yang terbakar. Ini bukan ilusi. Ini nyata, tidak mungkin, bisikku. Suaraku serak oleh ketakutan yang mulai meremas tenggorokanku. Logika yang kubanggakan tadi pecah berantakan, hancur oleh kenyataan yang membara di depan mata. Kakiku gemetar menahan beban tubuh dan motor. Cahaya merah itu kini telah sebesar gentong air, berputar liar beberapa meter di depan batang pohon randu. Dari dalam pusaran cahaya, sebuah bentuk mulai terbentuk. Bukan lagi bola, itu adalah sosok tinggi, mungkin 2,5 meter, berdiri tegak. Tubuhnya tampak terbentuk dari api yang padat dan bergolak. Lidah api berwarna jingga, kuning, dan putih menari-nari membentuk kontur bahu yang lebar, lengan yang panjang, dan torso yang perkasa. Di mana seharusnya ada wajah, hanya ada 2 titik cahaya merah menyala, lebih terang dan lebih dalam dari bara manapun, menatap lurus ke arahku. Tatapannya bukan tatapan kosong makhluk tak berpikir. Tatapan itu penuh dengan kesadaran, dengan kecerdasan purba yang dingin dan penuh kebencian. Ses, sop sing wani lewat nggonku. Suara itu bukan terdengar di telinga, tapi langsung bergema di dalam kepalaku. Suaranya berdesis, berkerikil, seperti batu basalt yang saling menggesek di dasar sungai yang mendidih. Bahasa Jawanya kuno dan berat, syarat akan kekuasaan. Aku tak bisa bergerak, ketakutan telah membekukan darahku. Aku cuma numpang lewat. Ku coba membalas, suaraku kecil dan pecah. Aku pulang ke dusun kenanga. Aku tidak bermaksud mengganggu. Sosok api itu, Banaspati, mengangkat satu kaki yang berupa gumpalan api dan menginjak tanah. Boom! Tanah di bawahnya langsung menghitam, mengering retak-retak seketika. Rumput dan semak kecil di sekitarnya menyala lalu menjadi bubuk hitam. Ia melangkah lagi, mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus dan mengirim gelombang panas yang menyengat kulitku, seperti berdiri terlalu dekat dengan api unggun. Bau belerang dan ozon, bau petir yang baru saja menyambar, semakin kuat. Bocah, kowe wis nyaprang watini,
suara di kepalaku kembali bergema. Watin wong wong sing ora ngajeni papan ingsun. Aku tidak mengerti semua katanya, tapi nada ancamannya jelas. Aku telah melanggar batas. Aku telah memasuki wilayahnya dengan sengaja, dan penghinaanku, ditunjukkan oleh rokok dan sikap meremehkan tadi, telah tercatat. Panik yang membeku tadi meletus menjadi adrenalin murni. Dengan teriakan yang tercekik, aku memutar gas motorku sekuat tenaga. Ban belakang menggerus tanah dan kerikil, dan motor tua itu melompat maju, berbalik arah dengan kasar, hampir membuatku terjatuh. Aku tidak melihat ke belakang. Aku hanya mendengar desisan yang berubah menjadi raungan angin panas, dan merasakan cahaya merah terang membayangi seluruh jalan di belakangku, menghanguskan bayanganku sendiri di tanah. Aku sedang berlari dari maut, dan maut itu sangat marah. Motorku meraung menyusuri jalan setapak yang sempit, melompati batu dan akar. Lampunya yang goyah hanya menerjang kegelapan yang pekat. Tapi kegelapan itu tidak lagi hitam. Warnanya jingga, berkedip-kedip, dipantulkan dari dahan-dahan pohon di samping jalan. Panas, sangat panas, seperti berkendara di dalam oven. Keringatku menguap sebelum sempat membasahi bajuku, meninggalkan sensasi gatal dan perih di kulit. Aku berani melirik ke spion kecil. Apa yang kulihat membuat napasku tersangkut. Banaspati tidak berjalan. Ia meluncur. Sosok api raksasa itu melayang setengah meter di atas tanah, bergerak cepat, meninggalkan jejak tanah hangus dan asap di belakangnya. Dua mata apinya yang merah menyala terfokus padaku, tanpa bling, tanpa emosi. Ia adalah pemburu, dan aku adalah mangsanya yang sedang melarikan diri dengan sia-sia. Aku bisa merasakan napas maut yang berbau belerang di leherku. Hanya selangkah lagi untuk mengubah namaku menjadi legenda baru di jalan setapak ini. Sesegera sebuah semburan api, seperti napas naga, melesat dari sosok itu. Api itu menyambar dahan pohon jati besar di samping kananku. Dahan sebesar pahatu itu terbakar hebat dalam sekejap, patah, dan jatuh menghantam jalan tepat di belakang motorku dengan suara menggelegar dan percikan bara. Motor terhuyung, hampir oleng. Jerit ketakutan keluar dari mulutku. Tolong, ada siapa? Teriakku sekuat tenaga, meski tahu tak ada siapapun di jalan terkutuk ini. Suaraku tenggelam dalam raungan api dan desisan yang semakin keras. Aku memacu motor lebih kencang, tubuh membungkuk rendah, berusaha menjadi target yang lebih kecil. Pikiranku kacau, dipenuhi gambaran kematian yang membara. Ini bukan seperti di film. Panasnya nyata, membakar bulu kuduk di leherku, membuat keringat menguap seketika sehingga kulitku terasa ketat dan perih. Jalan berbelok tajam. Aku memiringkan motor, ban nyaris selip di tanah berkerikil. Saat aku meluruskan lagi, sebuah penghalang muncul di depan, sebuah pohon tumbang yang melintang. Mungkin tumbang bertahun-tahun lalu. Biasanya, aku bisa mengelilinginya. Tapi sekarang, dengan kecepatan ini, tidak mungkin. Insting mengambil alih. Aku membanting setang ke kiri, motor masuk ke semak belukar, dahan-dahan kecil mencakar lengan dan wajah. Motorku terhuyung-huyung, mesinnya terkekeh-kekeh, lalu akhirnya mati. Aku terlempar dari sadel, jatuh terguling di tanah kering yang penuh duri. Gegar otak sesaat, dunia berputar, lalu panas itu datang lagi, lebih dekat, lebih intens. Aku mendongak. Banaspati telah berhenti di ujung jalan, tepat di belakang pohon tumbang. Sosok apinya tampak lebih besar dari dekat, sebuah kolom amarah yang menyala-nyala. Ia mengangkat satu tangan, atau yang menyerupai tangan, yang berupa lidah api yang memanjang. Dengan gerakan lambat dan penuh tujuan, ia mengarahkan jari apinya ke arahku. Tidak seperti ini. Aku harus lari. Kaki-kakiku yang lemas berusaha bangkit. Aku merangkak, lalu berdiri, dan mulai berlari masuk lebih dalam ke hutan, meninggalkan motorku yang sudah tak berguna. Aku berlari tanpa arah, hanya menjauhi cahaya dan panas itu. Dahan-dahan mencakar, akar-akar menjerat,
tapi ketakutan akan kematian yang membara memberiku kekuatan untuk menerobos. Namun, suara desisannya selalu ada di belakangku, tidak semakin jauh, tidak semakin dekat. Seperti ia sengaja menjaga jarak, menikmati kepanikanku, menggiringku ke suatu tempat. Aku berlari hingga dada terasa mau pecah, hingga kaki terasa seperti batu. Aku terjatuh lagi, kali ini di sebuah lapangan kecil, bekas tebangan kayu. Tidak ada lagi pohon besar untuk berlindung. Aku terjebak, aku memutar badan, duduk terlatih-tatih. Banaspati melayang perlahan memasuki lapangan, menghalangi jalan keluarku. Dua mata apinya menyipit, seolah tersenyum. Lari, maneh, bisiknya di kepalaku, penuh ejekan. Kabeh dalan iki dalanku. Aku melihat sekeliling dengan putus asa. Di pinggir lapangan, ada sebuah pohon randu muda, jauh lebih kecil dari sang raja di jalan tadi. Tanpa pikir panjang, aku merangkak ke arahnya, bersembunyi di balik batangnya yang kurus, seolah-olah kayu itu bisa melindungiku dari makhluk api. Itu adalah kesalahan terbesarku. Saat aku bersandar pada batang pohon randu muda itu, sesuatu yang aneh terjadi. Batang kayu yang seharusnya dingin di malam hari terasa hangat, bahkan panas. Aku menarik tanganku dengan kaget. Di tempat telapak tanganku bersandar, kulit kayu yang kasar mulai berubah warna, dari coklat keabu-abuan menjadi kemerahan, seperti besi yang dipanaskan. Banaspati di tengah lapangan berhenti bergerak. Ia hanya diam, menatapku, atau lebih tepatnya, menatap pohon randu yang kujadikan pelindung. Suara desisannya berubah, menjadi lebih rendah, lebih puas. Ora usah ngumpet, suaranya bergema. Kabeh randu iki dadi owek dewe. Sebelum aku bisa memahami arti kata-katanya, akar-akar pohon randu di bawahku bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti ular yang terbangun dari tidur. Akar yang tebal dan berkelok-kelok itu menyembul dari tanah, ujungnya menyala merah membara. Mereka bergerak cepat, melilit pergelangan kakiku dengan erat. Tidak, lepaskan, jeritku, berusaha menarik kakiku. Tapi lilitan itu kuat seperti besi, dan panasnya menyengat, membakar kulit melalui celana jeansku. Aku merasakan kulit melepuh, bau daging terbakar yang mengerikan memenuhi hidungku, bau milikku sendiri. Aku meraih sepotong kayu mati di dekatku dan memukul akar yang membara itu. Kayunya justru terbakar saat bersentuhan. Keputusasaan yang dalam menyelimutiku. Aku melihat Banaspati mendekat, melayang perlahan, menikmati penderitaanku. Ia bukan hanya makhluk api yang berkeliaran. Ia terhubung dengan pohon-pohon randu. Mereka adalah jaringannya, perangkapnya. Dengan sisa tenaga dan naluri bertahan hidup, aku merogoh saku celanaku. Ada sebuah benda, pisau lipat kecil yang biasa kubawa untuk memotong tali atau membersihkan kuku. Benda yang tak berguna melawan makhluk sebesar itu, tapi mungkin berguna untuk ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, kubuka pisau itu. Lalu, dengan teriakan yang memecah kesakitan, aku menebasnya ke akar yang melilit kaki kananku. Pisau tumpul itu nyaris tidak memotong, tapi dengan beberapa kali tebasan gila-gilaan, serat akar yang membara itu akhirnya putus. Api di ujung akar yang putus padam seketika, berubah menjadi arang. Lilitannya mengendur. Aku langsung menarik kaki yang terbakar itu, rasa sakitnya begitu hebat hingga mataku berkunang-kunang. Aku beralih ke kaki kiri, memotong akar yang melilitnya. Prosesnya lebih cepat sekarang, meski setiap gerakan membuat kakiku yang terluka seperti disiram asam. Banaspati, yang melihat perangkapnya dilumpuhkan, mendengung marah. Suara desisannya menjadi raungan pendek. Ia melesat maju, jaraknya tinggal 10 meter. Panasnya hampir tak tertahankan. Rambut di lenganku keriting terbakar. Tapi aku bebas, dengan kaki yang terluka parah dan berdarah. Aku berdiri, limbung. Aku tidak bisa lari lagi. Melihat ke sekeliling, mataku menangkap sesuatu di balik pepohonan di seberang lapangan, cahaya. Bukan cahaya merah api, tapi cahaya kuning redup, stabil. Cahaya lampu.
Desa. Itu pasti pinggiran dusun kenanga dari sisi lain. Tanpa berpikir dua kali, aku melompat, lebih tepatnya terjatuh, ke depan. Lalu mulai berlari pincang sekuat tenaga menuju cahaya itu. Aku mendengar semburan api di belakangku, merasakan panas membakar punggung bajuku. Tapi aku tidak berhenti. Aku menerobos semak terakhir, dan tiba-tiba tanah di bawahku berubah dari tanah hutan menjadi pematang sawah. Aku ada di area terbuka. Di kejauhan, sekitar 300 meter, kulihat barisan rumah-rumah dengan lampu teras menyala. Aku berbalik, Banaspati berhenti di tepi hutan. Sosok apinya masih menyala-nyala, tapi ia tidak menyeberangi batas sawah. Ia hanya berdiri di sana, dua mata merahnya membara menatapku dengan kebencian yang tak terperi. Melaku, bisiknya terakhir kali di kepalaku, penuh ancaman yang tertunda. Tapi seliramu wis karineng kene. Aku tidak mengerti. Aku hanya membalikkan badan dan terus berlari, pincang dan menjerit kesakitan, menuju cahaya dan keselamatan. Jeritanku akhirnya didengar. Beberapa orang keluar dari rumah terdekat, membawa lampu senter. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan dan keheranan saat melihatku, seorang pemuda yang hampir tak berbentuk, dengan pakaian hangus dan kaki yang mengerikan. Aku terjatuh di depan mereka. Dunia berputar, dan kegelapan akhirnya menyambutku. Tapi sebelum pingsan sepenuhnya, satu kalimat dari makhluk itu terus bergema di kepalaku, seliramu wis karineng kene. Jiwamu sudah tertinggal di sini. Aku terbangun dengan teriakan, tubuhku basah kuyup oleh keringat dingin. Sekelilingku putih dan berbau antiseptik. Aku di puskesmas pembantu di Dusun Kenanga. Seorang perawat tua, Bu Siti, sedang membersihkan luka bakar di kakiku. Rasa perihnya membuatku mengerat gigi. Diam, nak, diam, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Kau selamat, itu yang penting, selamat. Kata itu terasa kosong. Tubuhku mungkin ada di sini, di tempat tidur dengan sprei bersih, tapi pikiranku masih di hutan, dikejar oleh bola api dan akar-akar yang membara. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat dua titik merah itu menatapku. Beberapa tetangga dan orang tua berkumpul di luar kamar, berbisik-bisik dengan wajah muram. Mereka telah menemukan motorku yang hangus di semak belukar, setengah meleleh. Mereka juga melihat jejak tanah hangus dan pohon yang terbakar di sepanjang jalan setapak. Mereka tahu apa yang terjadi. Tidak perlu kuceritakan. Seorang tetua dusun, Mbah Kromo, memasuki kamar. Wajahnya yang keriput seperti kulit kayu tampak sangat serius. Matanya yang bijak menatapku dalam-dalam, seolah-olah bukan fisikku yang ia lihat, tapi sesuatu yang lain. Kau melewati jalan lintas barat. Ya, Galang, tanyanya, suaranya parau. Aku mengangguk pelan, rasa malu dan penyesalan membara di dadaku, lebih sakit dari luka bakar di kaki. Mbah Kromo menghela napas panjang. Banaspati, ia bukan sekadar hantu atau siluman, nak. Ia adalah geni yang dadi-dadi, api yang menjadi-jadi, roh penjaga tempat keramat yang telah dinodai. Ia hidup dari ketidakpatuhan dan penghinaan. Ia mendekat, menatap luka di kakiku. Luka ini, ia tidak akan sembuh seperti luka biasa. Apa maksudnya? Bah, tanyaku, suaraku bergetar. Ia tidak hanya membakar kulitmu, Galang. Ia membakar sukmamu. Bagian dari dirimu tertinggal di wilayahnya, terikat pada pohon randu itu. Kau bisa lari dari tubuhnya, tapi tidak dari ikatannya. Mbah Kromo menggeleng. Kau akan merasakan panasnya selamanya. Dan ia akan tahu di mana kau berada. Jiwaku, jadi bagian diriku, hilang, tertinggal. Rasa mengerikan itu jauh lebih dalam dari rasa sakit fisik. Ini adalah kekosongan. Aku tidak lagi utuh. Aku tidak ingin mempercayainya. Itu mustahil. Tapi saat Bu Siti selesai membalut, meski diberi salep dan obat, rasa panas di kakiku tidak juga mereda. Bukan panas infeksi, tapi panas yang berbeda, seperti ada bara kecil yang terus menyala di dalam dagingku.
Dan terkadang, di keheningan malam, aku masih bisa mendengar desisan halus di telingaku, seperti radio yang disetel di frekuensi yang salah. Aku diizinkan pulang setelah 3 hari. Kaki kiriku terbakar lebih parah, dan aku berjalan dengan tongkat. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah kontelanku yang sederhana di ujung dusun, orang-orang menghindariku. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ketakutan dan rasa kasihan yang campur aduk. Aku bukan lagi Galang si pemuda periang. Aku adalah Galang yang ketempelan, yang diburu Banaspati, yang jiwanya tidak lengkap. Malam pertama di rumah adalah mimpi buruk. Setiap bayangan dari lampu minyak yang berkedip seolah-olah bergerak. Angin malam yang berdesir di atap daun kelapa terdengar seperti desisan. Dan panas di kakiku semakin menjadi-jadi, seolah-olah ada api yang membakar dari dalam. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kursi, memeluk tongkatku, menatap kegelapan di luar jendela. Dan kemudian, aku melihatnya. Jauh di kejauhan, di arah hutan dan jalan setapak yang terkutuk itu, ada cahaya kemerahan yang melayang perlahan-lahan di atas pepohonan. Ia bergerak maju mundur, seperti pendulum raksasa yang menyala. Tidak sebesar dan seganas saat mengejarku, tapi ia ada di sana. Mengawasi, menunggu, mengingatku bahwa jiwaku masih menjadi miliknya. Sliramu wis kari neng kere. Kata-kata itu kembali menghantuiku. Aku telah lolos dari maut, tapi aku tidak sepenuhnya selamat. Aku meninggalkan bagian terpenting dari diriku di sana. Hari-hari berlalu dengan berat. Luka fisik di kakiku, meski lambat, mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan dengan perawatan terus-menerus. Namun, rasa panas di dalamnya tidak pernah hilang. Itu adalah pengingat konstan, detak jantung kedua yang berdenyut dengan api. Aku juga menjadi sangat sensitif terhadap panas. Suhu ruangan yang nyaman bagi orang lain terasa pengap bagiku. Aku lebih sering duduk di lantai yang dingin atau mandi di sumur di malam hari untuk meredam sensasi terbakar yang berasal dari dalam. Namun, yang lebih mengganggu adalah keterhubunganku. Aku tidak lagi perlu melihat ke arah hutan. Aku bisa merasakannya. Saat matahari terbenam, sebuah tarikan samar muncul di dadaku, menarikku secara halus ke arah jalan lintas barat. Sebuah kerinduan yang tidak wajar, beracun, untuk kembali ke tempat itu. Untuk kembali ke bagian diriku yang tertinggal. Dan di malam-malam tertentu, terutama saat bulan gelap, gambaran-gambaran singkat muncul di pikiranku. Akar-akar yang membara, batang pohon randu tua yang retak-retak, dan 2 titik merah yang penuh dengan pengetahuan purba dan kesepian yang membara. Aku tahu ini tidak bisa berlanjut. Aku akan menjadi gila, atau lebih buruk, suatu malam, tarikan itu akan menjadi terlalu kuat, dan aku akan berjalan pincang kembali ke pelukan apinya, menyelesaikan apa yang dimulainya. Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Jika Mbah Kromo tahu sesuatu, mungkin ada orang lain yang tahu lebih banyak. Aku mulai mengunjungi para sesepuh di dusun-dusun tetangga, Kemiri, Soka, Wonosari. Aku menceritakan kisahku, yang sudah menjadi desas-desus di seluruh wilayah, dan bertanya tentang Banaspati. Kisahnya beragam, tapi intinya sama. Banaspati adalah penjaga. Beberapa bilang ia penjaga harta karun peninggalan kerajaan kuno yang terkubur. Yang lain bilang ia penjaga pintu gerbang ke dunia lain, atau penjaga makam leluhur sakti yang terlupakan. Semua sepakat bahwa ia terikat pada sebuah tempat, biasanya ditandai oleh pohon randu alas yang besar dan tua. Ia bukan roh jahat yang berkeliaran mencari mangsa, ia hanya akan menghukum mereka yang dengan sengaja melanggar wilayahnya dan menunjukkan sikap tidak hormat. Ia seperti api pangkon, jelas seorang dukun pijat tua di dusun Soka. Api persembahan untuk leluhur. Jika kau menghormatinya, ia memberi kehangatan. Jika kau menghinanya, ia membakar abis. Lalu bagaimana cara menghormatinya? Tanyaku penuh harap. Aku sudah meminta maaf. Aku tidak bermaksud. Dukun itu menggeleng. Untuk pelanggaran yang sudah terjadi, sulit. Apinya sudah menjilat sukmamu. Ikatan sudah terbentuk.
Kau harus memutuskan ikatan itu. Bagaimana caranya? Dia terdiam lama. Kau harus kembali. Kata-kata itu seperti pukulan di perut. Kembali ke tempat itu bunuh diri, bukan untuk mati. Lanjutnya, seolah membaca pikiranku. Tapi untuk berdamai, untuk memberikan sesuatu sebagai pengganti bagian dirimu yang tertinggal. Atau, untuk mengambilnya kembali. Gagasan itu mengerikan, tapi juga memberikan secercah harapan. Selama ini, pilihanku hanya dua. Hidup dengan siksaan ini selamanya, atau suatu hari ditarik kembali dan dibakar abis. Mungkin ada pilihan ketiga. Mungkin aku bisa merebut kembali jiwaku. Di Dusun Wonosari, aku bertemu dengan seorang mantan guru sejarah yang kini menjadi kolektor naskah kuno. Namanya Pak Didi. Saat ku ceritakan tentang geni yang dadi-dadi dan pohon randu, matanya berbinar. Randu alas, gumannya, bukan pohon sembarangan. Dalam kepercayaan kuno, ia adalah pohon penghubung. Akarnya dalam menjangkau air tanah, dahannya tinggi menjangkau langit. Ia dianggap sebagai tiang penyangga antara dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Ia membuka sebuah buku lusuh berisi gambar-gambar sketsa. Jika Banaspati bersemayam di pohon randu, mungkin ia bukan sekadar penjaga tempat. Mungkin ia adalah penjaga pintu. Pintu apa, Pak? Itu yang harus kau cari tahu di tempat itu sendiri, kata Pak Didi dengan serius. Tapi ingat, setiap pintu bisa dibuka dari dua sisi. Kau terjebak di antaranya. Mungkin kau bisa menemukan kuncinya. Perjalananku mencari pengetahuan tidak memberikan jawaban yang jelas, tapi memberikan kerangka. Banaspati adalah penjaga. Aku telah melanggar. Ikatan terbentuk karena bagian sukmaku tertinggal. Untuk bebas, aku harus kembali dan berurusan dengan ikatan itu, entah dengan berdamai, menebus, atau merebut kembali jiwaku. Malam itu, sambil memandangi cahaya kemerahan yang masih berkeliaran di kejauhan, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus kembali ke pohon randu itu. Tapi tidak seperti terakhir kali, dengan angkuh dan ketidaktahuan. Kali ini, aku harus pergi dengan persiapan, dengan niat yang jelas, dan dengan sedikit pengetahuan sebagai senjataku. Aku akan menghadapi Banaspati untuk kedua kalinya, bukan untuk lari, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Persiapanku memakan waktu seminggu, bukan persiapan fisik, kakiku masih lemah, tapi persiapan batin dan ritual. Aku menemui Mbah Kromo lagi dan menceritakan niatku. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Itu satu-satunya jalan, nak. Kau lebih berani dari yang kupikirkan. Tapi ingat, kau tidak pergi untuk berperang. Kau pergi untuk ngalah, untuk mengakui kekuatannya dan memohon belas kasihan. Aku harus membawa persembahan, kataku, mengingat kata-kata dukun dari Soka. Iya, tapi bukan sembarang persembahan, bukan ayam atau kembang. Ia adalah api. Persembahanmu harus sesuatu yang bisa dibakar olehnya, sesuatu yang bernilai bagimu, tapi juga sesuai dengan sifatnya. Aku berpikir keras. Uang tidak berarti, makanan tidak tepat. Lalu, ingatanku kembali ke malam itu. Rokok, asap rokokku yang kunaikkan dengan angkuh di mulut jalan. Itulah awal penghinaanku. Asap, tembakau, kataku tiba-tiba. Dan daun sirih yang masih segar. Dalam tradisi Jawa, sirih dan tembakau adalah bagian dari sesaji untuk hal-hal yang bersifat halus. Api membakar tembakau menjadi asap, dan daun sirih mungkin melambangkan permohonan. Mbah Kromo terlihat terkejut, lalu tersenyum tipis. Bagus, itu bisa berarti. Bawalah juga air putih dalam botol kaca bening. Air adalah lawan api, tapi juga pelengkapnya. Tanpa air, api menjadi liar dan menghancurkan segalanya. Tunjukkan bahwa kau memahami keseimbangan. Aku mengumpulkan barang-barang itu, seikat tembakau rajangan kualitas terbaik, beberapa lembar daun sirih hijau segar, dan air sumur yang jernih dalam botol bekas sirup. Aku juga membawa sebuah senter kecil, meski aku ragu kegunaannya.
Malam yang kupilih adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat dalam penanggalan Jawa. Konon, batas antara dunia nyata dan dunia halus paling tipis pada malam seperti ini. Jika aku ingin berkomunikasi, ini adalah kesempatanku. Saat senja, aku berjalan pincang meninggalkan rumahku. Kali ini, tidak ada motor. Hanya aku, tongkat, dan sebuah tas kain berisi persembahan. Orang-orang yang melihatku dari balik jendela rumah mereka pasti mengira aku sudah gila. Mungkin mereka benar, tapi mereka tidak tahu. Aku sedang berjalan untuk merebut kembali jiwaku. Perjalanan ke mulut jalan lintas barat terasa seperti perjalanan menuju tempat eksekusi. Setiap langkah semakin dekat, tarikan di dadaku semakin kuat. Rasa panas di kakiku berdenyut bersamaan, seperti kabel yang menyambungkan aku langsung ke pohon randu di ujung jalan. Saat aku sampai di mulut jalan, kegelapan sudah sempurna. Bulan sabit tipis memberikan cahaya minim. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku datang dengan damai, bisikku pada diriku sendiri, atau pada makhluk yang menunggu di dalam. Aku datang untuk mengembalikan apa yang kuambil, dan memohon agar ikatan ini diputus. Dengan langkah pelan dan penuh keyakinan yang kupaksakan, aku memasuki jalan setapak itu untuk kedua kalinya. Suasananya berbeda, tidak ada keheningan menakutkan seperti dulu. Sekarang, hutannya seolah-olah hidup. Aku bisa mendengar suara malam biasa, jangkrik, burung hantu, tapi semuanya terdengar jauh, teredam. Udara tidak lagi dingin, tapi hangat, seperti suhu tubuh. Dan desisan halus itu ada di mana-mana, bukan dari satu sumber, tapi dari tanah, dari pepohonan, dari udara itu sendiri. Aku berjalan pelan, tidak terburu-buru. Senternya tidak kuhidupkan. Aku membiarkan mataku menyesuaikan dengan kegelapan, dan mengikuti tarikan di dadaku serta denyutan panas di kakiku sebagai penunjuk jalan. Aku tahu ia mengawasiku. Aku bisa merasakan pandangannya, berat dan penuh kecurigaan. Akhirnya, pohon randu raksasa itu muncul di ujung jalan. Siluetnya lebih mengerikan di bawah cahaya bulan yang minim. Batangnya yang bengkok dan retak-retak seperti wajah yang kesakitan. Dan di sekeliling pangkalnya, di tanah, ada cahaya-cahaya merah kecil, sebesar kelereng, berpendar pelan. Seperti mata-mata kecil yang mengawasi. Aku berhenti sekitar 5 meter dari pohon itu. Tarikan di dadaku sekarang sangat kuat, hampir fisik, menarikku maju. Rasa panas di kakiku begitu hebat hingga air mata menetes di pipiku karena kesakitan. Tapi aku bertahan, aku menancapkan tongkatku ke tanah. Lalu, dengan tangan yang gemetar tapi tekun, aku mengeluarkan persembahanku dari tas. Aku membentangkan selembar kain putih kecil di tanah. Di atasnya, kuletakkan tembakau rajangan membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, kutaruh daun-daun sirih yang masih segar. Dan di sampingnya, kutaruh botol berisi air jernih. Aku berlutut, meski lututku bergetar hebat. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah pohon atau cahaya-cahaya merah itu. Wahai penjaga tempat ini, mulutku berbicara pelan, dengan bahasa Jawa yang paling halus yang ku ketahui. Aku, Galang dari Dusun Kenanga, datang ke hadapanmu. Aku datang bukan untuk melanggar lagi, bukan untuk menghina. Aku datang untuk mengakui kesalahanku dan memohon agar bagian diriku yang kau ambil, dikembalikan. Aku mengambil korek api dari saku. Dengan satu gerakan, kunyalakannya, dan api kecil menyala di ujung batang korek. Aku telah membawa asap yang angkuh, lanjutku, menyalakan tembakau rajangan di depanku. Tembakau itu tidak menyala besar, tapi membara, mengeluarkan asap putih yang wangi, naik lurus ke udara malam yang diam. Kini, kuserahkan asap ini sebagai tanda penyesalan. Terimalah, asap tembakau itu mengepul, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya-cahaya merah kecil di sekitar pohon bergerak, mendekati asap itu. Mereka seolah-olah menghirupnya. Asapnya tersedot ke arah mereka, lalu menghilang. Suara desisan halus untuk sesaat berubah menjadi suara gemuruh rendah yang puas.
Lalu, dari dalam batang pohon randu yang retak, cahaya merah yang lebih besar mulai muncul. Cahaya itu bukan semburan liar seperti saat pertama kali. Ia muncul perlahan, seperti matahari terbit dari balik batang kayu. Cahaya merah tua yang berdenyut, membentuk bola api yang lebih terkendali, kurang agresif. Dari dalam bola api itu, sosok Banaspati mulai terbentuk lagi. Sosoknya masih tinggi dan berapi, tapi lidah apinya tidak menari-nari dengan amarah. Mereka bergolak lebih tenang, seperti nyala lilin raksasa. Dua mata apinya yang merah menyala muncul, menatapku. Tatapannya masih berat, penuh kekuatan purba, tapi kini juga ada rasa penasaran, dan mungkin secercah pengakuan. Kowe Bali, suaranya bergema di kepalaku, lebih dalam dan lebih jelas dari sebelumnya. Ora Melayu, ora wedi, aku takut. Jawabku jujur, suaraku bergetar. Tapi ketakutan karena kehilangan diriku sendiri lebih besar dari ketakutanku padamu. Aku datang untuk memohon. Aku telah menghinamu. Aku telah melanggar wilayahmu. Aku menyesal. Inilah persembahan permohonan maafku. Aku menunjuk ke daun sirih dan botol air. Banaspati diam sejenak. Salah satu tangannya yang berupa api terangkat, dan sebuah lidah api yang tipis menjulur, menyentuh daun sirih. Daun itu tidak terbakar. Ia justru layu seketika, kehilangan warna hijaunya, menjadi kering dan keriput, seolah seluruh kehidupan dan kesegarannya diserap oleh sentuhan api itu. Lalu lidah api itu beralih ke botol air. Ia tidak menyentuh airnya, hanya melingkari botol kacanya. Kabut langsung terbentuk di dalam botol, dan airnya mendidih perlahan, lalu mendingin lagi. Sirih, kanggo nyuwun, banyu, kanggo ngingetke keseimbangan. Suaranya terdengar, terkesan. Kowe Sinai, aku belajar dari kesalahanku, kataku. Aku belajar untuk menghormati penjaga, menghormati tempat. Tapi, penjaga, ada bagian dari diriku yang tertinggal di sini. Sukmaku terbakar, dan ikatannya menyiksaku. Panasnya membakar kakiku dari dalam. Bisakah ikatan itu diputus? Bisakah bagian diriku yang tertinggal dikembalikan? Aku bersedia membayar tebusan yang lain. Banaspati mendekat, melayang hingga hanya berjarak 2 meter dariku. Panasnya terasa, tapi tidak membakar. Ia seperti radiator raksasa. Mata apinya menatap kakiku yang terbungkus perban. Sebuah lidah api yang sangat tipis dan terkendali menjulur dari jarinya, menyentuh perbanku. Aku menahan napas, menahan jeritan. Tapi api itu tidak membakar kain. Ia menembusnya, menyentuh kulitku yang terluka. Sakitnya luar biasa, tapi bukan sakit baru. Ini sakit lama yang ditarik keluar. Aku merasakan sesuatu, sebuah energi. Sebuah kehadiran yang selama ini bersarang di lukaku, tercabut perlahan oleh sentuhan api itu seperti dokter bedah yang mengambil peluru. Lidah api itu menarik diri, dan di ujungnya, berkilauan sebuah bentuk. Bukan benda fisik, tapi seperti gumpalan cahaya kekuningan yang berdenyut pelan, berbentuk samar-samar seperti miniatur manusia. Itu adalah aku. Rasa takut yang kurasakan saat itu, keangkuhanku, dan gumpalan kehidupan yang kusebut sebagai diriku sendiri, kini tergenggam di tangan makhluk api. Jiwaku, Banaspati memegang gumpalan cahaya kecil itu di telapak tangannya yang berapi, memandanginya. Iki bagiane seliramu, bisiknya. Kerasa panas, kerasa wedi, kerasa angkuh. Iya, bisikku, air mata mengalir di pipiku. Air mata kelegaan dan penyesalan. Kembalikan padaku, mohon. Aku janji, aku tidak akan melanggar lagi. Aku akan menghormati semua penjaga, semua tempat keramat. Ora gampang, suaranya bergema. Geni iki wis mangan bagiane. Dadi owek dewe, yen tak balekne, kudu ana gantin. Gantinya apa? Tanyaku cepat. Banaspati memandangku, lalu memandang ke arah pohon randu. Wit randu iki, dadi omahku, dadi pancerku, tapi deweke, kesel. Wis atus taun nandang sakit, amarga wong-wong lali. Ora ana sing rawat,
Ora ana sing nguri-uri. Aku dadi panas, dadi nesu, amarga panggonan iki lali. Aku memahami, Banaspati bukan hanya penjaga yang galak. Ia adalah manifestasi dari kemarahan tempat yang terlupakan, dari pohon keramat yang diabaikan dan dibiarkan sekarat. Kemarahanku, keangkuhanku, hanya menjadi bahan bakar tambahan bagi kepahitannya yang sudah berabad-abad. Apa yang harus kulakukan? Rawat. Kata itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Dadi penjagane wit iki, saben wulan, teka kene, resiki sekelilinge, tukul banyu sing resik, bukan dari sumur, tapi banyu kali. Aja nganti ana wong liya nyaprang kaya kowe. Lakono iki salawase, menjadi penjaga pohon ini. Selamanya, itu bukan tebusan kecil, itu adalah ikatan seumur hidup yang lain. Tapi ikatan ini tidak menyakitkan, tidak membakar. Ikatan ini berdasarkan tanggung jawab dan penghormatan. Aku melihat gumpalan cahaya sukmaku yang masih berdenyut di tangannya. Aku melihat pohon randu tua yang sekarat. Dan aku melihat pilihanku, hidup setengah manusia dengan luka yang tak sembuh, atau hidup utuh dengan sebuah tugas suci. Aku setuju, kataku, suaraku tegas untuk pertama kalinya sejak malam itu. Aku akan merawat pohon ini. Aku akan menjadi penjaganya di dunia nyata. Kembalikan sukmaku. Banaspati memandangku lama sekali. Lalu, dengan gerakan lambat, ia membawa gumpalan cahaya itu mendekat ke dadaku. Lidah apinya yang tipis mendorongnya. Aku merasakan kehangatan yang menembus tulang rusukku, bukan panas yang membakar, tapi kehangatan yang menyatu. Sebuah perasaan utuh yang telah lama hilang, tiba-tiba kembali. Tarikan di dadaku menghilang, denyutan panas di kakiku padam, hanya menyisakan rasa sakit fisik biasa dari luka bakar yang sedang sembuh. Banaspati menarik tangannya, sosok apinya mulai meredup, mengecil. Janjimu, bisiknya terakhir kali, suaranya sudah hampir tak terdengar. Aku bakal ngawasi. Bola api itu menyusut kembali menjadi cahaya merah kecil, lalu melayang masuk ke dalam celah batang pohon randu, dan menghilang. Cahaya-cahaya merah kecil di tanah juga padam satu persatu. Kegelapan dan kesunyian malam kembali. Tapi kali ini, kesunyiannya damai. Tidak ada desisan. Tidak ada panas yang mengancam. Hanya aku, pohon randu tua, dan bulan sabit di atas. Aku berdiri, tubuhku terasa ringan, meski lelah sekali. Aku mengambil botol air yang sudah dingin lagi. Kuambil segenggam air, lalu kupercikan ke pangkal pohon randu. Aku akan kembali, bisikku pada pohon itu. Aku janji, dengan langkah yang jauh lebih ringan, meski masih pincang. Aku berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kali ini, aku tidak lari. Aku berjalan pelan, dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sejak lama. Aku melihat ke belakang sekali. Pohon randu itu berdiri sendirian di kegelapan, tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai monster. Ia adalah pohon tua yang kesepian, yang kini memiliki seorang penjaga. Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, hidupku berubah. Luka bakar di kakiku akhirnya mulai sembuh dengan normal. Rasa panas dari dalam telah hilang. Keterhubunganku dengan tempat itu tidak hilang sepenuhnya, tapi berubah. Aku tidak lagi merasakan tarikan yang menyakitkan atau gambaran-gambaran mengerikan. Sebaliknya, aku merasakan sebuah kesadaran samar tentang keadaan pohon itu. Aku bisa merasakan ketika tanah di sekitarnya kering, atau ketika ada binatang liar yang mengganggu. Itu seperti sebuah ikatan halus, sebuah janji yang diingat oleh jiwaku. Aku memulai tugas baruku. Setiap awal bulan, saat bulan purnama, aku berjalan ke jalan lintas barat. Aku tidak lagi takut. Orang-orang dusun awalnya mengira aku gila, tapi mereka melihat perubahan pada diriku. Wajahku yang dulu kerap tegang oleh rasa sakit dan ketakutan, kini lebih tenang. Aku tidak lagi melompat saat mendengar suara desis dari ketel air mendidih. Aku membersihkan area sekitar pohon randu dari sampah dan dahan kering. Aku membawa air dari mata air di bukit, bukan dari sumur,
dan menyiramkannya ke akar-akar pohon yang tampak kering. Aku bahkan menanam beberapa tanaman obat dan bunga di sekelilingnya, meski jauh dari batangnya, untuk menghidupkan kembali tanah yang tandus. Pada suatu malam saat aku sedang duduk bersila di dekat pohon, melakukan meditasi kecil seperti yang diajarkan Mbah Kromo untuk menjaga keseimbangan batin, aku melihatnya lagi. Bukan sosok besar yang menakutkan, hanya sebuah cahaya merah kecil, sebesar buah mangga, melayang perlahan di antara dahan-dahan pohon randu. Ia berputar-putar dengan tenang, memancarkan kehangatan yang nyaman, seperti perapian di malam dingin. Tidak ada desisan marah, hanya suara gemerisik daun yang sangat halus, seperti bisikan penjaga. Sebuah bisikan hangat menyentuh pikiranku, bukan suara, tapi lebih seperti perasaan. Aku, ora kesel piyambak. Sejak saat itu, aku tahu perjanjian kami berjalan dengan baik. Aku tidak lagi melihat bola api besar yang mengamuk di atas hutan. Kadang-kadang, penduduk dusun masih melaporkan melihat cahaya merah kecil melayang di tepi hutan, tapi mereka mengatakan cahayanya tidak lagi terasa mengancam. Bahkan, beberapa petani tua mulai kembali melewati jalan lintas barat pada siang hari, setelah aku memberitahu mereka bahwa selama mereka melewatinya dengan sikap hormat dan tidak setelah matahari terbenam, mereka akan aman. Aku menjadi semacam penjaga perantara antara dunia dusun dan penjaga gaibnya. Orang-orang mulai datang kepadaku, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa ingin tahu. Aku menceritakan kisahku, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajarkan tentang penghormatan pada alam dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Aku menjelaskan bahwa Banaspati bukan monster haus darah, tapi konsekuensi dari kelalaian dan penghinaan. Kisah tentang Galang yang berdamai dengan Banaspati menyebar. Aku bahkan didatangi oleh sekelompok anak muda dari kota yang tertarik pada legenda. Aku membawa mereka ke mulut jalan di siang hari, bercerita, dan menekankan pentingnya sikap hormat. Mereka pergi dengan pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar cerita hantu. Malam ini, seperti biasa, aku duduk di beranda rumahku, memandang ke arah hutan. Tidak ada lagi cahaya merah yang berkeliaran dengan liar. Hanya kegelapan yang damai. Kaki-kakiku sudah hampir sembuh total, hanya menyisakan bekas luka yang akan menjadi pengingat seumur hidup. Aku mengambil sebatang rokok, lalu berhenti. Aku tersenyum, dan meletakkannya kembali. Tidak lagi. Aku menyalakan sebuah lilin minyak kelapa sebagai gantinya. Nyala apinya kecil, kuning, dan hangat. Api yang memberi terang, bukan menghanguskan. Api yang seperti janjiku, untuk menjaga, bukan untuk melanggar. Dulu, aku adalah korban dari sebuah legenda. Sekarang, aku menjadi bagian dari legenda itu, bagian yang menjaga agar api kemarahan tidak pernah menyala lagi, dan kehangatan penjagaan tetap abadi. Aku telah lolos dari maut, dan berhasil merebut kembali jiwaku. Nafas api di pohon randu akhirnya menemukan kedamaian, dan bersamanya, aku juga menemukan diriku yang baru. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan kisah misteri di Shyfeless Channel dan para pembaca setia di shyfeless.com. Jika kalian menikmati kisah malam ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini. Sampai jumpa di episode kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.